Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Akbar, saya pendamping lokal desa. Eh, dalam kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang terkait kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Bagaimana sosok seorang kepala kampung berinovasi untuk mengentaskan kemiskinan tersebut melalui sarana dana desa yang ada di kampung. Saya sudah bersama narasumber. Langsung saja kepada narasumber, mungkin untuk memperkenalkan terkait profilnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Syarifudin, Kepala Kampung Klas Melek, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong. Ya, perlu diketahui bahwa Kampung Klas Melek adalah kampung yang lumayan luas dengan populasi penduduk sudah di angka 755 jiwa lebih dengan 217 kepala keluarga. Itu secara singkat. Dan saya baru menjabat menjadi kepala kampung itu sekitar 4 tahun setengah. Ya Bapak, luar biasa. Saya lihat-lihat ini Bapak nih masih sosok muda dan siap untuk menanggung tanggung jawab sebagai kepala kampung yang menaungi tadi sekitar 200 lebih kepala keluarga yang ada di Kampung Klas Melek tersebut. Menurut Bapak sendiri, untuk peran dana desa di Kampung Klas Melek itu seperti apa Pak? Baik, peran dana desa buat pembangunan kampung di Kampung Klas Melek ini sangat besar dampaknya dan juga sangat besar manfaatnya. Bila kita lihat di Kampung Klas Melek, terutama pembangunan infrastruktur, maka sudah tidak ada lagi jalur-jalur yang tidak dibangun atau tidak dibikin pelabat beton. Jadi semua sudah dibuat pelabat beton. Itu salah satu untuk pembangunan infrastrukturnya, Mas. Nah, kalau untuk manfaat yang lain terkait misalkan inovasi, pedesaan, dan juga untuk pemberdayaan, itu juga kami memberdayakan di sana, baik itu PKK, Karang Taruna Kepemudaan, nah dan juga termasuk buat petani. Nah gitu. Nah saya ini begitu menjabat dilanda COVID jadi Mas, dari gitu situ. Nah, itu jadi pengembangannya di selama 2020 ini untuk kepemudaan yang kedepannya menjadi salah satu aset kampung yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa adalah pembangunan gedung besar. Yang kedua, untuk penggerakan ekonomi masyarakat, kemarin juga seperti kebijakan yang tahun 2022 ini tentang ketahanan pangan. Nah, kita juga berikan bantuan baik itu pupuk maupun juga bibit-bibitan kepada kelompok petani. Nah, bahkan bukan hanya kelompok petani, Pak. Kelompok peternakan ikan juga kita berikan bantuan, dan juga kelompok peternakan kambing. Dan itu sudah berkembang semua. Untuk pertanian ya alhamdulillah, untuk Klas Melek memang menjadi kampung yang memiliki komoditas perkebunan salak, salah satu perkebunan juga pertanian. Ya pertanian hortikultura tentunya di sini. Luar biasa. Seharusnya berarti kan kalau misalnya di Kabupaten Sorong sendiri, kalau semua kampung menerapkan sistem seperti Bapak tadi, mungkin untuk krisis pangan sendiri, kemudian air bersih dan semua penunjang masyarakat untuk menghindari dari kemiskinan ekstrim tersebut mungkin bisa tercapai, gitu kan. Dijelaskan apakah di sana sudah entas atau belum untuk masyarakat miskin, ataukah ada berapa persen mungkin untuk masyarakat miskin yang belum terentaskan di Kampung Klas Melek. Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau bicara tentang kemiskinan ekstrim gitu ya, sesuai dengan yang kemarin Permen Desa yang nomor
8 apa 7 ya, 2020 ya 2022 itu. Maka itu kalau menuju kepada kemiskinan secara ekstrim itu tidak ada. Kalau miskin iya, tapi kalau kita katakan secara ekstrim itu tidak ada di kelas Melek. Mengapa saya katakan tidak ada? Karena di kampung kami ini semua yang warga miskin itu terlindungi oleh bantuan sosial. Baik itu bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui PKH dan juga BPNT, atau juga subsidi gitu, minyak goreng ataupun kenaikan harga, juga BLT dana desa, seperti itu. Nah, di tahun ini untuk pengentasan kemiskinan kami memberikan beberapa alternatif. Jadi buat kalangan pemudanya yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna, kita memberikan alat ataupun juga bantuan berupa alat las supaya mereka memiliki keahlian, Mas. Ya, ada industri las. Buat bapak-bapak ataupun yang kelompok tani, maka kita berikan bantuan bibit pangan. Secara pribadi gitu, dengan segala kekurangan saya menjawab bahwa saya tidak takut dengan istilah kemiskinan ekstrim ataupun juga ketahanan pangan. Karena pada hakikatnya di kelas Melek itu ketahanan pangan lokal masih terus juga dipertahankan. Seperti sagu, orang tanam kasbi juga masih ada. Terus baik juga yang tanam padi juga ada. Jadi terus untuk komoditas misalkan protein nabati, protein hewani, orang juga ada yang budidaya ikan. Di sini ada ikan lele, ada ikan mas, ada ikan nila. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan istilah kemiskinan ekstrim ataupun juga kekurangan pangan. Luar biasa sekali inovasi yang sudah diterapkan di kampung kelas Melek tersebut. Ini menjadi referensi inovasi untuk mungkin diterapkan di Kabupaten Sorong, khususnya di Papua Barat Daya yang sudah disahkan kemarin di banget. Baik, luar biasa inovasi yang dilakukannya. Selanjutnya Pak, untuk harapan kedepannya terkait dana desa itu seperti apa? Harapan saya ke depan di tahun 2023 yang akan datang ini, yang tinggal beberapa bulan lagi, buat kita kampung kelas Melek memiliki kenaikan jumlah dana desa. Mengapa? Karena dana yang selama ini kita kelola hanya bermain di angka 700 sekian juta. Sementara program kerja di kampung kami ini sangat kompleks. Contoh, ada layanan posyandu. Layanan untuk kesehatan posyandu itu kami terdiri dari bayi dan balita, dan juga ada lansia. Ada juga posyandu untuk penyakit tidak menular yang sasarannya kepada usia-usia generatif, artinya usia-usia yang subur-subur seperti itu. Nah, terus yang berikut ada juga Polindes. Di tahun kemarin juga kami menganggarkan untuk pengadaan alat kesehatan. Terus untuk ketahanan pangan, sekali lagi kayak kalau kemarin kan ada 20% lebih ya itu ketahanan pangan itu. Kita juga manfaatkan itu semua sehingga masyarakat kita pada menanam. Sesuai dengan namanya Syarifuddin, maka mempertahankan tentang kearifan lokal. Ya, luar biasa, inspiratif, inovatif, itu yang mungkin patut untuk disematkan kepada kepala kampung kita di kelas Melek ini. Luar biasa, beliau akan terus berjuang untuk mengembangkan kampung kelas Melek lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih terintegrasi lagi, walaupun pada dasarnya luar biasa. Mungkin itu yang bisa kita bicarakan pada siang hari ini bersama kepala kampung kita. Salam desa.